Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video yang berisi soal dan pembahasan untuk persiapan pretest PPG PGSD dalam jabatan bagian 11. Pejuang PPG tahun 2022 yang berbahagia. Kita akan membahas sebanyak 25 soal untuk part 11 ini. Yang pertama, kerajaan Islam pertama di Indonesia. A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Majapahit, dan D. Kerajaan Samudra Pasai. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Alkisah ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Lingga dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu. Ratu tersebut bernama Ratu Sima. Ratu Sima mempunyai 3 orang putra, semuanya laki-laki. Putra pertama dan keduanya lahir kembar bernama Pangeran Seta dan Pangeran Seto. Keduanya putra kesayangan Ratu Sima. Sementara putra ketiganya lahir cacat, matanya buta. Ia bernama Pangeran Rasi. Sejak kecil, Pangeran Rasi dibesarkan oleh Mbok Tumi, dayang kerajaan yang ditugaskan mengasuh Pangeran Rasi. Mereka hidup bahagia hingga Pangeran Rasi menjadi pemuda yang baik dan santun budi pekertinya. Kemarau terus melanda Kerajaan Linggar. Seluruh rakyat sangat berharap turunnya hujan. Kerajaan Linggar kekeringan. Ada yang mengatakan Kerajaan Linggar terkena hukuman karena keserakan Pangeran Seta dan Pangeran Seto yang menebang pohon di hutan Randu Alas, yaitu hutan yang tumbuh di samping Kerajaan Linggar. Seluruh rakyat tidak ada yang berani melaporkan keserakan kedua pangeran kembar itu. Semua orang takut karena keduanya putra kesayangan ratu. Dikutip dari Cermat Berbahasa Penerbit 3 Serangkai, kata menebang berasal dari kata titik A. Nebang, B. Tebang, C. Metebang, D. Tebangan. Jadi kata dasarnya menebang adalah tebang. Menurut bentuknya, magnet buatan diberi nama-nama sebagai berikut kecuali magnet U, bentuknya U. Magnet batang berbentuk batang, magnet Tesla tidak ya, dan magnet ladam berbentuk ladam. Jadi yang bukan termasuk namanya berdasarkan bentuknya adalah magnet Tesla. Selanjutnya, bacalah laporan hasil pengamatan berikut. Objek pengamatan adalah berupa kerbau, tempatnya di kandang kerbau. Pak Sanip, Desa Mekarwangi, waktunya pukul 14.00 sampai dengan 15.30, tanggal 21 Januari 2006. Hasilnya sebagai berikut. Pengamatan gerakan kerbau sangat lamban, namun hewan ini adalah pekerja yang ulet. Ia sanggup bekerja seharian penuh membajak sawah. Kerbau merupakan binatang kandang yang terbesar. Ia punya tanduk yang panjang dan kuku yang kuat, namun ia tidak galak. Ia senang bersahabat kepada seorang bocah sekalipun. Kerbau juga sangat setia kepada majikannya. Jarang sekali ia mengamuk atau memberontak. Kerbau biasanya hidup tertib. Ia pun tidak senang mengembara jauh dari kandangnya. Karena itu, para penggembalanya dapat asik tidur-tiduran tanpa rasa takut kehilangan. Dikutip dari Intisari Bahasa Indonesia Penerbit Pustaka Setia. Topik laporan hasil pengamatan tersebut adalah
A. Makanan kesukaan kerbau. B. Ukuran tubuh kerbau. C. Tingkah laku kerbau. Dan D. Tugas kerbau. Jawaban yang tepat adalah tingkah laku kerbau. Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan disebut A. Addition. B. Restructuring. D. Alternation. Dan D. Substitution. Jawaban yang tepat adalah kata kuncinya adalah pada upaya penyusunan. Berarti restructuring. Ya, kata kuncinya di sini. Maka jawaban yang tepat adalah restructuring, yaitu penyusunan kembali. Selanjutnya ada bacaan ya, sama dengan yang soal di atas tadi bersama. Yang jadi pertanyaan adalah amanat ya yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah titik-titik. A. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan dan yang kita miliki. B. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. C. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. D. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. Jawaban yang tepat adalah A. Bahwasanya dalam cerita di atas itu berisi amanat bahwasanya kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Tahun 1945, kota Nagasaki dibom oleh sekutu pada tanggal titik-titik. A. 7 Maret 1945. B. 16 Juni 1945. C. 21 April 1945. Dan D. 9 Agustus 1945. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. 9 Agustus 1945. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh. B. Mengingatkan kembali kata-kata. C. Membandingkan informasi yang diterima. D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jadi yang termasuk kekurangan kognitif. Maka jawaban yang tepat adalah karena kognitif ini adalah menangkap makna secara penuh. Apa yang dimaksud dengan amandemen? A. Perubahan undang-undang atau penambahan terhadapnya. B. Pembatalan undang-undang. C. Pemberlakuan kembali undang-undang. D. Pembubaran anggota parlemen yang sedang menyusun undang-undang. Jawaban yang tepat adalah namanya amandemen adalah perubahan undang-undang atau menambahkan atau terjadi penambahan terhadap undang-undang tersebut, namanya amandemen. Inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, disengaja atau meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Santosa S. Hamijaya, B. Matthew B. Miller, C. Sumantri Mulyani, dan D. Robin. Jawaban yang tepat adalah oleh Santosa S. Hamijaya. Sebuah kubus rusuknya satu sisinya adalah 7 desimeter, maka volume kubus tersebut adalah rumus volume kubus yang kita ketahui adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Berarti 7 dikali 7 40, 9 dikalikan 7 adalah 343. Himpunan bilangan cacah yang merupakan kelipatan 6 antara 18 sampai dengan 60. Yang pertama 16 ini ya, 16 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30.
30 ditambah 6, 36. 36 ditambah 6, 42. 42 ditambah 6, 48. Dan 48 ditambah 6 sama dengan 54. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Bilangan kelipatan 6 antara 18 sampai dengan 60. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk pengambilan keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kreativitas yaitu bagaimana siswa SD itu akan berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Itu namanya kreatif. Selanjutnya bagian tanah pada gambar di bawah ini yang mengandung humus ya. Berarti secara umum lapisan tanah yang humus itu adalah yang bagian atas. Di sini berarti yang H. Jawaban yang tepat adalah yang D, bagian H. Sekitar tahun 6000 Masehi di Pulau Sumatera terdapat kerajaan A. Sriwijaya, B. Majapahit, C. Samodra-Pasai, dan D. Demak. Untuk Majapahit dan Demak ini berada di Pulau Jawa. Jadi tinggal ada dua pilihan, Sriwijaya dan Samodra-Pasai. Maka jawaban yang tepat pada soal nomor 15 adalah kerajaan Sriwijaya. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merancang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, dan D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungannya. Yang perlu dipahami adalah kontekstual. Maka ini kaitannya biasanya adalah pembiasaan ya. Siswa belajar sesuai dengan lingkungannya. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik kecuali A. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. C. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Kita perhatikan di sini kalau besar dan tinggi badan termasuk fisik. Yang B adalah keterampilan fisik, ya berarti bukan termasuk. Terus yang C adalah penambahan kemampuan motorik halus. Nah, ini bukan termasuk fisik. Dan yang D adalah kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Ini kaitannya dengan fisik. Maka yang bukan termasuk fisik adalah penambahan dalam kemampuan motorik halus. Jadi dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Pertanyaannya, siapakah yang menentukan dan memilih para menteri? A. Rakyat, B. MPR, C. DPR, dan D. Presiden. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi yang memilih menteri adalah Presiden. Selanjutnya, perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut kecuali A. Coba dan ralat, trial and error, B. Pendidikan langsung, C. Identifikasi, dan D. Observasi. Jawaban yang tepat adalah observasi. Nomor 20, ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia,
Ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap. Ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Penampilan, B. Pekerjaan, C. Sekolah, D. Kesukaan. Berarti di sini adalah kesukaan. Berikut ini termasuk cara pengembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu A. Rhizoma, B. Geragih, C. Stolon, dan D. Mengenten. Maka yang buatan adalah mengenten. Sumbu simetri lipat pada segi 5 beraturan adalah A. 4, B. 8, C. 5, dan D. 10. Jawaban yang tepat adalah yang C. 5. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, B. Berperan serta dalam permainan logika, C. Menyukai teman sebaya lawan jenis, dan D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Hasil dari 63 kali 33 adalah titik-titik. Ini kalau ketemu soal seperti ini, sobat semua tidak usah menghitung, cukup lihat aja satuan dengan satuannya. Kita kalikan 3 kali 3, hasilnya 9. Maka yang ujungnya 9 inilah yang jawabannya betul. Luas segitiga adalah 60 cm persegi dan tingginya 24 cm. Alas segitiga tersebut adalah titik-titik. Misalkan di sini kita akan menghitungnya seperti ini. Rumus luas segitiga adalah sama dengan alas dikali T per 2. Maka di sini luasnya adalah 60 sama dengan titik-titik dikali T, tingginya adalah 24 di per 2. Maka sama dengan kita kalikan 60 kali 2 adalah 120 dibagi 24. Maka untuk alasnya sama dengan 120 dibagi 24 sama dengan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, 5 cm. Nah, sobat semua, demikian pembelajaran kita berkaitan dengan soal latihan pretest PPG jenjang PGSD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.